Su Ye, mengingat ikatan guru murid kita, asalkan kau rela mencabut tulang Mahadewa untuk menyembuhkan Yelang, mungkin kami bisa memberimu mayat utuh. Aku mengusap darah di sudut bibirku dengan tidak percaya menatap 5 sosok cantik di udara. Kelima orang ini adalah 5 maharani yang mengguncang 8 penjuru. Dan mereka semuanya adalah murid-muridku, Su Ye, yang kucurahkan segenap hatiku dan kubesarkan sendiri. Luo Qinghan, Suaraku serak, pandanganku tertuju pada yang pertama, wanita berbaju putih itu. dulu, kau lahir dengan racun dingin di tubuhmu, tak ada yang berani menerimamu, akulah yang menerobos zona terlarang dan kehilangan satu lengan, untuk mencari rumput 9 matahari bagimu, dan mengubah takdirmu melawan surga. Sekarang, kau ingin membunuhku. Luo Qinghan berwajah beku, matanya tanpa sedikit pun kehangatan. Guru, itu semua hanya keinginan sepihakmu. Jika bukan karena pikiranmu yang sempit berulang kali menghalangi Yelang masuk sekte bahkan memutuskan meridiannya, bagaimana mungkin aku bertarung denganmu? Yelang adalah anak takdir, tapi kau bilang dia iblis. Jalan sesat Su Ye, kau benar-benar munafik yang bermoral palsu. Munafik, aku marah, hingga tertawa Ye Chen. Itu berlatih ilmu jahat, pengisapan berapa banyak gadis dunia yang dia celakakan, memutuskan meridiannya adalah demi keadilan, kalian bahkan demi sampah jalan sesat hendak mengkhianati guru dan leluhur. Diam. Jangan kau fitnah kakak Ye. Murid kedua, Feng Wu, berbaju merah, tubuhnya dikelilingi api ganas, menunjukku dan memarahi. Kau hanya iri pada bakat, kakak Ye, dan dulu, kau ajari aku, tarian burung phoenix, kenapa hanya bagian atas, padahal kau punya bagian bawahnya tapi tak kau berikan padaku, orang picik sepertimu tidak layak menjadi guruku. Hatiku terasa dingin. Bagian bawah tarian burung phoenix sangat ganas. Pondasinya belum stabil. Memaksakan latihan hanya akan membuatnya kesurupan. Aku peduli padanya. Murid keempat, Jiang Qiuying, mendengus dingin. Buang-buang waktu bicara dengannya. Yelang masih menunggu tulang Mahadewa untuk menyelamatkan nyawanya. Orang tua, karena kau berjasa pada kami, jadilah orang baik, sepenuhnya korbankan nyawamu untuk mewujudkan impian kami dan jalan besar Yelang. 5 murid langsung mengaktifkan formasi. Aku melihat 5 wajah yang dulu kubanggakan tiba-tiba merasa putus asa. Pemberian makan seumur hidup ini akhirnya diberikan kepada 5 serigala tak tahu terima kasih. Baik-baik saja, karena kalian hidup dariku, hari ini aku akan mengambil semuanya kembali. Tidak, dia akan meledakkan diri, mundur cepat. Saudara muda Su Ye. Suara panggilan terdengar di telingaku. Aku membuka mata dengan keras. Terengah-engah, rasa sakit yang hebat menghilang. Di depanku, bukan tebing, pemutus jiwa, melainkan alun-alun sekte. Di panggung tinggi, kakak senior ketua sekte sedang menatapku dengan penuh perhatian. Saudara Su, kenapa melamun? Hari ini adalah sekte Ling Xiao kita. Upacara penerimaan murid yang diadakan setiap 10 tahun kamu sebagai pemuncak-puncak. Lupakan perasaan sesuai aturan. Kamu memiliki hak untuk memilih murid terlebih dahulu, hak itu. Aku terpana. Melihat kedua tanganku utuh, tanpa cedera, energi spiritual di dalam tubuh melimpah. Di bawah panggung beribu-ribu pemuda, berlutut 1000 pemuda. Gadis. 5. Sosok familiar di barisan terdepan. Sosok membuat jiwaku gemetar. Aku terlahir kembali. Kembali ke 3000 tahun yang lalu pada hari upacara penerimaan murid. Pandanganku tertuju pada kerumunan 5 gadis di paling depan. Yang terdepan, Luo Qinghan, dengan pakaian putih seputih salju, sikapnya dingin seperti teratai. Di belakangnya, Feng Wu, Lin Xuan-er, Jiang Qiuying, Murong Sue, masing-masing juga bibit kecantikan yang luar biasa. Merekalah 5 serigala tak tahu terima kasih itu. Saat itu Luo Qinghan menengadahkan kepalanya, di matanya, yang dingin itu terpancar keheranan yang hampir tak terlihat, kemudian dengan cepat berubah menjadi kesombongan. Dia menatapku dengan keyakinan bahwa aku pasti akan memilihnya, bahkan ada sedikit kebencian yang tak bisa disembunyikan. Aku mencibir dalam hati. Ternyata tidak hanya aku yang bereinkarnasi. Murid-murid durhaka ini juga bereinkarnasi dengan ingatan kehidupan sebelumnya. Adik Su. Melihat aku diam, ketua senior mendesak lagi. Lihatlah Luo Qinghan dari keluarga Luo. Memiliki akar es spiritual alami. Dia adalah calon pedang yang sulit ditemui dalam 10.000 tahun. Tadi batu penguji bakat menyala sampai 9 pilar cahaya. Jika kamu tidak mengambilnya, aku yang akan merebutnya. Mendengar itu Luo Qinghan di bawah panggung mengangkat dagunya. Di kehidupan sebelumnya, saat itulah aku langsung menaksirnya, dan menggunakan token kepala suku yang berharga untuk memaksakan kehendak dan menerimanya sebagai murid. Bahkan saat itu juga memberinya pil pembersih sumsum terbaik. Membuat seluruh aula gempar. Dia juga menunggu saat ini. Menungguku seperti anjing penjilat untuk kembali memberikan sumber daya di depannya, membantunya menjadi dewa dan kaisar. Melihat aku tak kunjung bicara, Luo Qinghan malah maju selangkah. Dan suaranya yang dingin terdengar ke seluruh aula. Yang mulia, Su murid Luo Qinghan sudah lama mengagumi ilmu pedang puncak lupa.
Jika Yang Mulia bersedia menerimaku sebagai murid, aku akan rajin berlatih dan suatu hari akan membalas budi. Dia sengaja menekankan kata membalas budi. Sorot matanya menunjukkan kekejaman. Menurutnya aku pasti tidak tahu bahwa dia juga bereinkarnasi. Dia ingin menggunakan trik lama untuk menguras habis nilainya lalu menginjak-injakku. Ya, Yang Mulia Su, aku dan kakak senior seperti saudara kandung. Jika Yang Mulia bisa menerima kami berlima bersaudara sekaligus, itu akan menjadi cerita yang indah. Ya ampun, 5 jenius teratas. Mereka meminta menjadi murid secara sukarela. Yang Mulia Su ini sungguh beruntung sekali. Jika aku jadi Yang Mulia Su, aku akan tersenyum sampai tidur pun. Adik junior, karena anak-anak ini sungguh tulus hati. Aku tidak menerima. Apa? Dia menatapku dengan tidak percaya. Apa katamu? Aku bilang, aku tidak menerima. Bukan hanya kamu yang tidak kuterima, kalian berlima. Tidak ada satupun yang kuinginkan. Di kehidupan sebelumnya, aku memegangnya di telapak tanganku, takut meleleh, tak pernah dia mengalami penolakan di depan umum seperti ini. Aku memiliki akar es bawaan, jarang terjadi dalam 10.000 tahun. Apa hakmu untuk tidak menerimaku? Akar es bawaan, hati yang tidak lurus. Meskipun bakat bagus, tetap menjadi bencana. Aku lihat dahimu hitam, matamu kosong, kelihatannya wajah yang mengkhianati guru dan leluhur. Menerimamu bagaikan membawa serigala ke dalam rumah. Kamu. Suye, jangan tidak tahu diri kami bersedia menjadi muridmu itu, karena kami menghargaimu. Kamu pikir kami memohon untuk naik ke puncak Wangking? Kurang ajar. Di aula utama, memanggil nama Yang Mulia tidak sopan. Aku melambaikan tangan memberi isyarat kepada ketua untuk tenang. Berdiri berjalan setapak demi setapak ke tepi tangga memandang mereka dari atas. Sepertinya kalian belum mengerti situasi sekarang kalian yang tidak pantas untukku. Kelima wanita itu pucat pasi. Baik. Sangat baik. Suye, kamu akan menyesal. Aku ingin melihat. Setelah menolak kami, murid macam apa yang bisa kau dapatkan? Barang rongsokan. Dia berbalik dengan kesal memberi hormat kepada ketua. Ketua, karena Su Yang Mulia buta, murid rela menjadi murid ketua. 4 lainnya juga beralih ke puncak lain. Para puncak itu tentu senang sekali, masing-masing seperti mendapat harta. Adik Su, kenapa kau begini? Murid yang baik begini. Suye, kau pikir karena kau terlahir kembali, kau bisa mengubah sesuatu? Di kehidupan ini, kami 5 saudari masih akan naik tahta kaisar, dan kau, melewatkan kami, pasti hanya akan menjadi sampah. Aku langsung mengabaikan gonggongannya. Mataku mencari di antara kerumunan. Di kehidupan sebelumnya aku buta. Kehidupan ini, aku ingin mencari seseorang yang benar-benar layak dipercaya. Tiba-tiba mataku berhenti pada sudut paling pojok alun-alun, di samping tumpukan sampah. Di sana meringkuk sesosok kecil. Itu adalah seorang yang berpakaian compang-camping, pengemis kecil. Seluruh tubuhnya kotor, tangannya memegang erat sebatang besi berkarat. Yang paling menarik perhatian adalah, di kedua matanya tertutup kain hitam, dia buta. Tapi padanya kurasakan aura pedang yang membumbung tinggi. Yang itu, kamu. Aku angkat tangan dan menunjuk. Semua orang melihat ke arah yang kutunjuk, lalu semuanya membatu. Seekor anjing? Seseorang menggosok matanya. Bukan, yang di samping anjing itu, si kecil buta itu. Luo Qinghan melihat kejadian ini, malah tidak tahan dan tertawa mengejek. Suye, kamu lebih memilih pengemis buta, daripada memilihku, ini untuk menghinaku, bahkan masa depanmu sendiri tidak kau pedulikan? Aku tidak menghiraukannya. Langsung melompat turun, mendarat di depan si kecil buta itu. Si kecil buta sepertinya merasakan ada yang mendekat, ketakutan dan gemetar. Mengayunkan besi di tangannya. Jangan pukul aku. Aku tidak mencuri makanan. Hatiku perih. Di kehidupan sebelumnya, anak ini sebenarnya datang, tapi saat itu mataku hanya terpaku pada Luo Qinghan, sama sekali tidak meliriknya. Kemudian ku dengar dia diusir turun gunung, mati kedinginan pada musim dingin itu. Dan setelah mati, di tubuhnya ternyata memancarkan aura pedang yang mengerikan, melindungi gerbang sekte Ling Xiao selama 3 hari 3 malam penuh, menahan gelombang binatang buas. Inilah tulang pedang alami yang sejati, hati yang murni. Aku berjongkok berusaha membuat suaraku lembut. Siapa namamu? Aku tidak punya nama. Semua orang memanggilku Ajiu. Ajiu, kamu mau makan sampai kenyang? Kamu tidak ingin lagi diintimidasi orang? Mau, bahkan dalam mimpi pun aku mau. Baik, mulai hari ini, kamu adalah diriku. Suye satu-satunya murid langsung, aku memberimu nama Su Jiuyo. Aku akan menjadikanmu, di seluruh alam, pedang yang paling tajam. Gila, Yang Mulia Su sudah gila. Meninggalkan akar surgawi, tidak mau menerima seorang buta. Hahaha, Suye,
kamu benar-benar merendahkan dirimu sendiri, baik 3 tahun lagi. Dalam kompetisi sekte, aku akan membuat pedangku menebas dengan tanganku sendiri. Muridmu yang konyol ini, membuatmu tahu betapa bodohnya keputusanmu hari ini. Luo Qinghan, ingat kata-katamu hari ini, 3 tahun lagi, jika dia kalah darimu 1 atau 2 jurus aku, Su Ye, akan bunuh diri di tempat. Tapi, jika kamu kalah maka kedua matamu itu cungkil, biarkan Ajiu main sepak bola. Kembali ke puncak, lupakan cinta puncak yang awalnya sepi, karena bertambah seorang anak kecil menjadi sedikit hidup. Guru, tempat ini sangat luas, ada aroma bakpao daging. Ajiu mengendus hidungnya dengan hati-hati meraih ujung bajuku, aku menatapnya, sikapnya yang penuh hati-hati, hatiku campur aduk di kehidupan sebelumnya, aku memberikan pil terbaik. Senjata terbaik semuanya aku berikan pada Luo Qinghan dan yang lain, mereka menganggapnya tidak cantik, menganggap levelnya rendah. Sedangkan, Ajiu hanya karena mencium aroma bakpao daging merasa ini adalah surga. Cukup. Aku mengayunkan tanganku dari cincin penyimpanan, mengeluarkan camilan satu meja, melihat Ajiu melahap dengan lahap, aku tidak tinggal diam. Aku pergi ke area terlarang, di gunung belakang, di sana tersimpan olehku di kehidupan sebelumnya untuk 5 orang yang tidak tahu terima kasih itu hadiah. Pertemuan murid. Setiap benda cukup untuk membuat dunia kultivasi harta karun yang mengobarkan badai darah, melihat Ajiu melahap camilan dengan lahap tubuhnya yang kurus kecil seolah lubang tak berdasar. Dia makan dengan tergesa-gesa tersedak, hingga matanya berputar, tapi enggan memuntahkannya, mati-matian menepuk dadanya dengan tangan kecil. Aku menuangkan segelas nektar dan memberikannya. Makan pelan-pelan. Mulai sekarang, semua barang di puncak lupa, rasa adalah milikmu. Ajiu meneguk besar matanya yang meskipun ditutup kain hitam tetap bisa merasakan mata yang lincah berputar ke arahku. Guru, kenapa kau mengatakan hal seperti itu padaku? Semua orang bilang aku buta adalah pembawa sial. Aku meletakkan gelas menatapnya dengan santai. Ajiu, tahukah kau di dunia ini banyak orang yang mata terang tapi hati buta? Pedang yang akan kuajarkan padamu tidak perlu dilihat dengan mata melainkan ditebas dengan hati. Aku dari dalam dada mengeluarkan sebiji pil yang memancarkan hawa dingin yang ekstrem ini di kehidupan sebelumnya aku untuk memberikan kepada Luo Qinghan membangun kembali akar es pergi ke utara, yang ekstrem membunuh naga es hanya untuk mendapatkan bola naga es. Luo Qinghan menganggap hawa dinginnya terlalu kuat, berbahaya bagi tubuh, tidak mau meminumnya. Sedangkan di kehidupan ini, itu milik Ajiu. Memakannya akan sangat menyakitkan. Seperti tulang digerogoti semut. Kalau tidak tahan, berteriaklah. Ajiu meraba lalu menerima pil itu. Langsung menelannya tanpa ragu. Detik berikutnya, lapisan es putih langsung menutupi alisnya. Tubuh mungilnya menggulung menjadi satu. Kedinginan hingga giginya gemeretak. Seluruh tulangnya berbunyi keras seperti kacang meletup. Rasa sakit itu, bahkan pria dewasa yang kuat belum tentu bisa menahannya. Tapi dia menggigit erat batang besi berkarat itu, tanpa bersuara. Bahkan, sudut mulutnya masih tersungging senyuman. Karena dia tahu, ini adalah aku yang menyelamatkannya. Memberinya kekuatan. Melihat pemandangan ini, di dalam hatiku, luka dari kehidupan sebelumnya, sepertinya mulai pulih perlahan. Luo Qinghan, kamu takut sakit, takut susah, takut lelah. Di kehidupan ini, aku akan tunjukkan padamu bagaimana seorang yang benar-benar kuat bangkit dari genangan darah. Di dalam aula ketua, Luo Qinghan berlutut di lantai. Dan di sampingnya, adalah kakak senior ketua, wajahnya yang agak canggung. Qinghan, bukan karena aku pelit tapi cairan es 9 langit ini adalah harta karun sekte. Bahkan murid langsung, hanya jika memiliki kontribusi besar, baru bisa meminta 1 tetes. Kamu ini. Luo Qinghan mendongak tiba-tiba. Matanya penuh ketidakpercayaan. Tapi, ketua, di kehidupan sebelumnya, tidak, dulu saat Su Ye menjadi guruku, cairan es ini aku pakai untuk mandi. Kenapa sekarang padamu bahkan setetes jadi kemewahan? Wajah ketua menjadi muram. Kurang ajar. Saudara Su itu terlalu memanjakan memakai tabungan pribadinya untuk mensubsidi kamu. Karena kamu sudah di bawah bimbinganku, kamu harus ikut aturan garis keturunanku. Mau sumber daya? Pergi ke aula misi, ambil tugas. Pergi ke alam rahasia. Bertarung, cari sendiri. Luo Qinghan tertegun. Baru saja dia ingat. Semua sumber daya yang dulu mudah didapatkannya di kehidupan sebelumnya, setiap satunya diperoleh Su Ye si penjilat dengan tubuh babak belur. Tidak. Ini tidak benar. Dia terhuyung-huyung keluar dari aula. Tepat bertemu dengan adik kedua, Feng Wu, yang juga hendak meminta sumber daya. Feng Wu juga tampak pucat lesu. Baru saja dia menemui Lie Huo Fengzu meminta darah asli Phoenix. Hasilnya, dia dimarahi habis-habisan. Dibilang hanya bermimpi. Kakak senior, Su Ye itu pasti sengaja. Jelas-jelas dia punya begitu banyak sumber daya, tapi lebih memilih memberi si buta kecil itu daripada memberi kita. Di mata Luo Qinghan terpancar sedikit kebencian. Jangan khawatir, si buta kecil itu hanyalah manusia biasa, dan cacat pula.
Bahkan jika Su Ye menumpuk gunung emas dan perak untuknya, dia tidak akan bisa menikmatinya. Ujian murid baru sebulan lagi, aku akan membuat semua orang melihat betapa konyolnya Su Ye memilih si buta itu sebagai bahan tertawaan. Puncak melupakan perasaan, pondok pedang di gunung belakang. Sebulan berlalu dalam sekejap. Selama sebulan ini, Ajiu hampir melewati hari-harinya di neraka. Aku menggunakan ramuan paling dahsyat untuk memperkuat tubuhnya, dan aura pedang paling tajam untuk mengasah inderanya. Guru, Ajiu berdiri di bawah air terjun. Meskipun matanya masih tertutup kain hitam, tongkat besi di tangannya telah menusuk dengan tepat sehelai daun yang jatuh di antara aliran air. Bukan dengan mata, melainkan dengan hati. Aku mengangguk, melemparkan sebilah pedang padanya. Pedang itu hitam seluruhnya, tanpa ujung tajam. Bernama Tanpa Angin. Ajiu, ingat, tulang pedangmu adalah bawaan, tetapi hati pedang ditempa dari pembunuhan. Mulai hari ini, kita akan turun gunung. Ajiu bertanya. turun gunung. Kemana? Aku memandang pegunungan yang berjajar di kejauhan, senyum sinis terukir di sudut bibir. Untuk mengambil kembali bagianku yang seharusnya. Di kehidupan sebelumnya, aku berada di reruntuhan kuno. Untuk murid ketigaku, Lin Xuaner, mencari satu kitab Wanmu Chang Shengjue. Membantunya meraih gelar dokter nomor 1 di dunia kultivasi. Dan sekarang, reruntuhan itu akan segera terbuka. Kali ini, aku akan di hadapannya memberikan kesempatan ini kepada Ajiu, Pegunungan Qingyun, pintu masuk reruntuhan kuno. Para jenius dari berbagai sekte berkumpul. Tim dari sekte Ling Xiao tentu saja paling menarik perhatian. Luo Qinghan mengenakan pakaian putih. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi di kehidupan sebelumnya, tetapi berkat pengalaman reinkarnasi, dia masih berhasil mencapai tahap akhir pembangunan fondasi. Dia mendominasi di antara generasi baru. Feng Wu, Lin Xuaner, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Lihat, bukankah itu Yang Mulia Su? Seseorang berseru. Aku menggandeng Ajiu, perlahan-lahan turun dari awan. Ajiu mengenakan satu set pakaian hitam yang ketat. Kain penutup matanya berkibar tertiup angin. Membawa pedang besar yang lebih tinggi dari dirinya, terlihat sangat aneh. Yo, bukankah ini Guru Su? Lin Xuaner melangkah maju. Dia memiliki akar kayu, penampilannya paling lembut dan menawan, tetapi hatinya paling jahat. Di kehidupan sebelumnya, saat aku terluka parah, dialah yang dengan tangannya sendiri menaruh racun San Ling San ke dalam obatku. Guru Su, kenapa membawa orang buta ke tempat berbahaya seperti ini? Reruntuhan ini penuh dengan perangkap. Jika adik ini mengalami kecelakaan, keturunan Guru Su benar-benar akan punah. Lin Xuaner menutup mulutnya sambil tersenyum kecil. Murid-murid lain di sekitar juga ikut tertawa terbahak-bahak. Ada apa dengan orang buta? Orang buta juga bisa jadi penunjuk jalan. Mungkin Yang Mulia Su menggunakannya sebagai umpan meriam. Tangan kecil Ajiu tiba-tiba menggenggam erat. Telapak tanganku. Dia gemetar. Bukan karena takut, tapi marah. Aku menepuk pelan kepalanya. Menatap Lin Xuaner. Lin Xuaner, dahimu hitam akhir-akhir ini sepertinya akan ada bencana berdarah. Kesempatan di reruntuhan ini kamu mungkin tidak beruntung untuk mendapatkannya. Su Ye, jangan berpura-pura seperti itu. Kali ini, teknik kehidupan abadi 10.000 pohon. Di reruntuhan, aku pasti akan mendapatkannya. Tanpamu, aku tetap bisa menjadi dokter dewa. Ternyata dia juga tahu di sini ada teknik kehidupan abadi. Sepertinya setelah mereka bereinkarnasi informasi mereka lebih baik daripada kehidupan sebelumnya lebih lancar. Sayangnya mereka lupa. Jika di kehidupan sebelumnya, tidak ada aku yang membantu mereka menghalangi binatang penjaga, apakah mereka bisa masuk? Reruntuhan dibuka. Semua orang masuk berurutan. Ini adalah hutan purba yang penuh dengan gas beracun. Bagi yang memiliki mata batin bagi Ajiu kabut di sini tidak berguna. Sedangkan bagi Luo Qinghan dan yang lainnya sangat sulit untuk bergerak. Dari kejauhan terdengar teriakan. Ah, tanaman merambat ini beracun. Aku membawa Ajiu berjalan santai melewati di hutan lebat. Guru, sepertinya ada seseorang di sana sedang berkelahi. Aku memindai dengan indera spiritualku tertawa. Sungguh musuh bertemu. Di jalan sempit tampak Lin Xuaner, dan Feng Wu sedang dihadang oleh seekor monster tanaman. Merambat haus darah yang besar. Monster tanaman ini berada di puncak pembangunan dasar binatang iblis. Seluruh tubuhnya tentakel seperti cambuk baja. Di kehidupan sebelumnya, untuk menyelamatkan mereka bahuku tertusuk oleh monster. Tanaman ini meninggalkan cedera tersembunyi, dan sekarang mereka sedang menghindar dengan kacau serangan. Kakak, tolong aku. Lin Xuaner dijerat oleh tanaman merambat. Melilit pergelangan kakinya. Digantung terbalik di udara. Berteriak ketakutan. Feng Wu, sebaliknya, hanya menoleh ke belakang sekilas. Menggigit bibirnya. Dan tiba-tiba berbalik dan lari. Xuaner, bertahanlah. Aku akan memanggil orang. Feng Wu, kamu bajingan. Lin Xuaner berteriak putus asa. Inilah yang mereka sebut persaudaraan yang dalam, tidak bertahan di hadapan hidup dan mati. Aku membawa Ajiu perlahan keluar dari balik pohon. Su Ye, Su Sishu, tolong aku, cepat tolong aku. Melihatku, Lin Xuaner seolah meraih jerami penyelamat, melambaikan tangan dengan putus asa, air mata dan ingus bercampur aduk.
Mana sisa dari tadi sikap sombongnya? Su Shishu, aku tahu salahku. Asal kau selamatkan aku bersedia kembali ke Hui Wang Qingfeng. Aku bersedia menjadi budakmu. Dia memandangnya. Seperti melihat badut. Hui Wang Qingfeng. Kau tidak pantas, aku berkata pada Ajiu, inilah yang guru berikan padamu pelajaran pertama, di dunia kultivasi, belas kasihan pada musuh adalah kekejaman pada diri sendiri. Lihat dengan jelas, inilah akibatnya bagi pengkhianat. Guru, kalau begitu tanaman merambat setan ini, Di dalamnya ada jantung kayu roh. Cocok untukmu sebagai batu pedang iblis. Aku menunjuk tanaman merambat setan yang mengerikan itu. Pergi bunuh dia. Lin Xuaner membelalakkan matanya. Su Ye, kau gila. Dia baru di tahap key refining. Kau suruh dia bunuh binatang buas tingkat foundation establishment yang puncak. Ini berarti kau menyuruhnya mati. Cepat selamatkan aku. Ajiu tidak ragu-ragu sedikitpun. baik, guru. Dia mencabut pedang berat tanpa ujung dari punggungnya. Pada saat itu, aura penakut yang semula ada padanya lenyap seketika. Yang menggantikannya adalah aura tajam yang niat pedang yang paling ekstrem. Buka mata hati. Ajiu menggeram kecil. Di dunianya, tidak ada tanaman merambat yang menari liar. Hanya di dalam tubuh monster, titik energi spiritual yang mengalir. Tepat ketika salah satu tentakel monster tanaman akan menusuk jantung Lin Xuaner. Pada saat itu, Ajiu bergerak. Dia tidak seperti berlari, lebih seperti meluncur di angin pedang berat. Tanpa ujung, keahlian besar, tanpa polesan. Tebas. Kilatan pedang hitam melintas, tidak ada ledakan dahsyat. Hanya suara robekan yang nyaring monster yang sombong itu. Monster, tanaman penghisap darah, gerakannya tiba-tiba membeku. Detik berikutnya, tubuh besarnya tiba-tiba dari tengah, terbelah menjadi dua dengan rapi. Cairan hijau beterbangan menyembur ke bawah. Ajiu menyimpan pedang dan berdiri, tubuhnya tidak terkena setetes noda pun, dan yang diselamatkan. Lin Xuaner jatuh ke tanah terpaku, melihat pemandangan ini, ketakutan sampai lupa berteriak. Satu tebasan, hanya satu tebasan, langsung membunuh monster puncak Zuji. Ini adalah seorang buta, pada tahap Lian Qi yang bisa melakukan itu. Aku berjalan mendekat. Dari mayat monster tanaman memilih sebuah batu kristal hijau zamrud melemparkannya ke Ajiu. Kemudian dari atas, menatap Lin Xuaner. Kau lihat dengan jelas, ini yang kau sebut sampah? Lin Xuaner. Di kehidupan sebelumnya, kau bergantung pada perlindunganku, mengira dirimu berbakat luar biasa, tapi kau tidak tahu. Tanpaku, kau bahkan tidak bisa mengalahkan satu monster pun. Lin Xuaner gemetar seluruh tubuh baik karena malu maupun karena takut. Dia tiba-tiba menyadari setelah mereka terlahir kembali modal, paling dibanggakan pengetahuan tentang masa depan. Di hadapan kesenjangan kekuatan absolut tidak berarti sama sekali. Su Zunhe. Dia masih ingin memohon ampun. Tapi aku langsung berbalik. Ajiu, ayo pergi. Di depanlah yang menjadi pertunjukan sesungguhnya. Adapun sampah seperti ini, membunuhnya saja sudah mengotori pedangmu. Jauh di dalam reruntuhan. Di depan aula perunggu kuno Luo Qinghan dan Feng Wu dan Lin Xuaner yang melarikan diri itu serta murid-murid dari sekte lain berkumpul di sini di tengah aula, tergantung sebuah gulungan prasasti giok yang memancarkan kehidupan. Itulah teknik 10.000 pohon kehidupan abadi. Tapi saat ini, tidak ada yang berani maju karena di sekitar prasasti giok itu, ada formasi penjaga bernama formasi penguji hati. Formasi ini tidak melukai tubuh, hanya menusuk hati. Jika di dalam hati ada pikiran kotor, hutang, atau niat jahat masuk ke formasi akan menyebabkan kemasukan setan. Di kehidupan sebelumnya aku mengandalkan cinta tanpa pamrih kepada mereka dengan paksa bertahan melawan ribuan iblis. Hati baru bisa mengambil teknik itu, dan di kehidupan ini, kenapa tidak ada yang berani pergi? Aku membawa Ajiu berjalan ke depan formasi. Luo Qinghan melihatku, di matanya terlihat kilatan kerumitan. Dia pernah mencoba masuk formasi, tapi baru melangkah satu langkah. Di pikirannya langsung terbayang wajahnya di kehidupan sebelumnya. Wajah kejam, saat dia mengkhianatiku karena ketakutan. Dia muntah darah dan mundur saat itu juga. Su Ye, jangan sombong. Luo Qinghan berkata sambil menggeretakkan gigi. Formasi penguji hati ini hanya bisa dipecahkan oleh orang yang sangat berbudi luhur. Sekarang hatimu begitu jahat melihat orang mati tidak menolong kamu. Juga jangan harap bisa masuk. Aku bahkan tidak menatapnya, hanya menepuk bahu Ajiu. Pergi ambil itu kembali. Guru aku takut hatiku juga tidak bersih. Ajiu ragu-ragu, dia berasal dari pengemis mendapat banyak pandangan dingin, bagaimana mungkin hatinya tidak ada dendam? Ajiu, hatimu lebih bersih dari siapapun karena kamu tidak pernah berhutang pada siapapun. Pergilah, iblis-iblis hati itu tidak bisa melukaimu. Ajiu menarik napas dalam-dalam, sambil memegang pedang berat. Berjalan selangkah demi selangkah menuju formasi besar. Semua orang menahan napas, menunggu untuk melihat orang buta ini menjadi gila dan mengamuk. Namun, yang mengejutkan, sebuah adegan terjadi. Saat Ajiu melangkah ke dalam formasi, kabut iblis hitam yang sebelumnya ganas, kabut iblis hitam tampaknya seperti takut pada sesuatu, menyebar ke kedua sisi. Mustahil. Dia, seorang pengemis, bagaimana mungkin tidak memiliki iblis hati? Formasi ini rusak.
pasti rusak. Begitu menyentuh kabut, dia tersambar petir. Seluruh tubuhnya terpental ke belakang, darah menyembur deras. Guru, ini. Aku menerima pedoman keabadian 1000 kayu, di depan semua orang, dengan mudah meremasnya. Gulungan yang cukup untuk menyebabkan pertumpahan darah di dunia kultivasi, krek, berubah menjadi bubuk. Kakakmu ngapain? Teknik sampah seperti ini disimpan hanya akan menyesatkan murid. Ajiu. Pedang pelupa tertinggi yang guru ajarkan padamu. Jauh lebih kuat dari ini. Baik, Guru. Membunuh dan menghancurkan hati. Aku tidak hanya memutus kesempatan mereka, tetapi juga menghancurkan tekad dao mereka. Hahaha. Suye, kau ternyata masih sesombong itu. Tawa dingin terdengar dari dalam aula. Kemudian, aura iblis yang mengerikan membumbung tinggi. Seorang pria berjubah hitam, berwajah tampan, namun penuh aura jahat, melangkah keluar. Melihat orang ini, Luo Qinghan, Feng Wu, Lin Xuaner dan 5 lainnya terkejut hebat, mata mereka langsung bersinar dengan kegembiraan luar biasa. Ye Lang. Kakak Ye, Benar, dia adalah yang disebut anak takdir, yaitu di kehidupan sebelumnya, pria yang demi dirinya mereka menghukumku sampai mati Ye Chen. Aura Ye Chen saat ini sudah mencapai tahap inti emas awal mustahil. Menurut garis waktu, dia seharusnya masih berada di tahap fondasi. Suye, tak terduga, kan? Berkat murid-murid setiaku ini, mereka lebih awal mencuri berbagai harta rahasia sekte untukku, dan terima kasih padamu, telah membantuku membuka pintu reruntuhan ini. Jadi begitu, kukira, murid-murid pengkhianat ini setelah bereinkarnasi, kenapa kultivasi mereka lambat? Ternyata, semua sumber daya yang mereka dapat diam-diam diberikan ke Ye Chen, sungguh drama cinta buta. Suye, Ye Lang adalah yang ditakdirkan, apa gunanya kau hancurkan rahasia keabadian? Hari ini, Ye Lang telah menguasai ilmu hebat, darahmu akan menjadi persembahan untuk ilmu iblisnya. Suye, di kehidupan lalu kau mati terlalu mudah, kali ini, di depan matamu, kulit murid kecilmu ini akan kukuliti dan kubuat jadi lentera. Ajiu menghalangi di depan Suye, pedang besar di dadanya, meski hanya di tahap pengumpulan ki, dia tidak mundur. Jika ingin melukai Guru, langkahi mayatku dulu. Aku menarik Ajiu melindunginya di belakangku. Melihat di depan mata ini pasangan-pasangan bajingan itu, darah di dalam tubuhku mulai mendidih. Baik, sangat baik. Aku membuka segel yang selama ini menekan kultivasiku. Ye Chen, kamu pikir kamu terlahir kembali mendapat sedikit sumber daya lalu menjadi lawanku? Kamu pikir aku di kehidupan sebelumnya disebut guru sesat karena aku kejam dan bengis? Salah. Tekanan yang lebih kuat dari Ye Chen 10 kali lipat, yang mengerikan meledak keluar dari tubuhku. Seluruh reruntuhan bergetar. Itu karena aku ini aslinya adalah Raja Iblis kalian. Para semut sama sekali tidak tahu apa itu iblis sejati. Auraku terus meningkat awal Jindan, tengah Jindan sempurna bahkan hampir menyentuh ambang Yuan Ying. Semua orang tercengang, Ye Chen yang tadi masih sombong, tak terbatas kini, wajahnya menjadi pucat pasi, lututnya gemetar. Mustahil. Bukankah kau sendiri yang menghancurkan ilmu iblismu? Dan beralih ke kebenaran yang lurus. Di kehidupan sebelumnya untuk menerima beberapa murid ini untuk membuat mereka menempuh jalan yang benar. Aku benar-benar menghancurkan semua ilmu iblisku dan mulai berlatih teknik kebenaran dari awal, itulah sebabnya karena fondasi. Rusak kekuatanku anjlok. Tapi di kehidupan ini aku tidak. Aku berlatih ilmu iblis menelan surga. Kenapa aku harus untuk beberapa pengkhianat menyusahkan diriku sendiri? Ye Chen, teknik pemulihan kecil yang kau latih itu juga pantas disebut ilmu iblis? Aku melangkah maju, menyusutkan bumi menjadi sejengkal seketika muncul di depan Ye Chen. Sebuah tamparan langsung menamparnya hingga terpental bersama dengan yang dipelukannya. Luo Qinghan juga seperti boneka kain terguling jauh. Ye Lang. Feng Wu dan Lin Xuaner berteriak sambil berlari ingin membantu. Weluskan lengan bajuku, hembusan angin hitam langsung menggulung mereka berdua dan membanting mereka ke dinding dengan keras, patah tulang dan putus urat. Inilah yang namanya dominasi kekuatan absolut. Ye Chen bangkit dari tanah mulutnya. Penuh darah, matanya penuh kebencian. Suye, kau memaksaku. Dia menghancurkan sebuah giok hitam. Sebuah tangan kurus, raksasa tangan hantu muncul dari kehampaan. Dengan kekuatan yang menghancurkan, meraihku para kultivator di sekitar. Ketakutan setengah mati. Ye Chen ternyata masih punya dukungan dari ahli tahap transformasi roh. Suye, matilah. Luo Qinghan tertawa terbahak-bahak dari jauh, seolah sudah melihatku lenyap menjadi abu. Menghadapi serangan mengerikan ini, aku tidak menghindar. Aku hanya menunduk menatap Ajiu. Ajiu, perhatikan baik-baik, tebasan ini bernama pembunuh dewa. Aku tidak menghunus pedang, atau lebih tepatnya, aku sendiri adalah pedang. Kurapatkan jariku seperti pedang, lalu mengayunkannya ke arah tangan raksasa itu.
Sebuah energi pedang hitam tipis melesat ke atas, tanpa suara yang menggemparkan tangan. Hantu tahap transformasi roh yang tampak tak terkalahkan. Itu saat bersentuhan dengan energi pedang hitam, bagaikan tahu terpotong rapi. Dari kehampaan terdengar jeritan menyayat hati, kemudian celah itu menutup dengan cepat. Monster tua di balik itu ternyata lari ketakutan. Setelah satu tebasan dariku, seluruh tempat hening mencekam. Kuturunkan tanganku lalu menatap dingin Ye Chen dan Luo Qinghan yang sudah lemas tak bertenaga di tanah. Ini kartu truf kalian? Sungguh mengecewakan. Aku berjalan mendekati Ye Chen. Saat itu, dia sudah tidak arogan seperti tadi. Seperti anjing mati, merangkak di tanah, mencoba meraih ujung gaun Luo Qinghan. Qinghan, tolong aku, bawa aku pergi. Luo Qinghan, saat itu juga sedang dalam kesulitan. Dia menatapku, dan akhirnya matanya menunjukkan ketakutan yang sesungguhnya. Sui di kehidupan ini terlalu kuat, saking kuatnya, membuatnya putus asa. Guru, Luo Qinghan berkata dengan gemetar, mencoba membangkitkan sedikit perasaan lamaku. aku Qinghan, yang dulu sangat kau sayangi. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak terpengaruh Ye Chen. Kumohon, demi masa lalu kita. Aku menatapnya dari atas, wajahnya yang basah oleh air mata. Dulu, setiap kali dia menunjukkan ekspresi itu, aku akan luluh, dan akan memberikan segalanya padanya. Tapi sekarang, aku hanya merasa jijik. Perasaan? Aku mendengus dingin, saat kau di kehidupan sebelumnya, menusukkan pedang ke dadaku, perasaan itu sudah terputus, tapi aku tidak akan membunuh kalian. Mendengar itu, mereka menunjukkan sedikit harapan. Mati terlalu mudah bagi kalian. Aku mengangkat tangan, beberapa rune hitam, kumasukkan ke dalam tubuh mereka. Ini adalah kutukan pemakan hati. Mulai hari ini, setiap kali kalian berniat jahat, hati kalian akan seperti dimakan ribuan serangga. Kalian ingin menjadi kaisar, kan? Aku biarkan kalian hidup, biarkan kalian melihat dengan mata sendiri, bagaimana Ajiu, selangkah demi selangkah mencapai puncak, sementara kalian, hanya bisa membusuk di lumpur. Tidak. Teriakan putus asa Luo Qinghan baginya yang sombong. Ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Aku tidak mempedulikan mereka lagi. Aku meraih Ye Chen yang sudah ketakutan setengah mati, dan langsung menyisir jiwanya. Ye Chen menjerit seperti babi yang disembelih, darah mengalir dari 7 lubang dia menjadi idiot. Aku melemparkannya ke Luo Qinghan. Bawa anak takdirmu, pergi, sampah ini meskipun sudah bodoh tapi masih hidup, bukankah kalian sangat mencintainya, maka rawatlah dia seumur hidup. Inilah hukuman terberat bagi mereka. Menjaga sampah idiot dalam penyesalan tak berujung menjalani sisa hidup mereka. Setelah menangani sampah-sampah ini, aku membawa Ajiu keluar dari reruntuhan. Setelah pertempuran ini, nama Suye kembali mengguncang seluruh dunia kultivasi. Dia bukan lagi tetua, jalan benar yang lembut seperti giok, melainkan sosok yang menakutkan Xian, pedang iblis. Kembali ke puncak. Lupakan, Kasia. Jiu tampak sedikit diam. Ada apa? Merasa gurumu terlalu kejam? Aku duduk di tepi tebing mengelap pedang di tanganku. Ajiu menggelengkan kepala dia berjalan ke belakangku dan dengan lembut memijat bahuku. Guru, Ajiu hanya merasa hatimu sangat pahit. Tanganku berhenti sejenak. Ajiu tidak bisa melihat tapi, Ajiu bisa merasakan. Meskipun guru tertawa dan membunuh tapi jiwamu menangis. Setetes air, mata entah kapan jatuh dari sudut mataku. Pengkhianatan kehidupan sebelumnya. Bagaimana mungkin benar-benar bisa dilepaskan begitu saja? Itu adalah kerja keras ratusan tahun, perasaan ratusan tahun. Aku berbalik dan memeluk gadis kecil kurus ini. Ini adalah sejak kelahiran kembali pertama kalinya aku melepas pertahanan. Ajiu, gurumu tidak menderita karena di hidup ini aku memilikimu. Tangan kecil Ajiu dengan kikuk menepuk punggungku. Guru, tenanglah. Ajiu akan cepat besar, cepat menjadi kuat, nanti Ajiu yang akan melindungi guru. Siapapun yang berani melukai guru Ajiu akan bunuh dia, bahkan Raja Surgawi sekalipun Ajiu akan menebasnya. Aku melihat matanya yang tertutup, kain hitam rasa hangat mengalir di hatiku, tepat saat itu kain hitam di wajah Ajiu tiba-tiba terlepas sendiri. Mata yang terpejam, selama belasan tahun perlahan membuka sedikit celah. Tidak ada pupil. Hanya ada kegelapan yang dalam seperti jurang yang kelam. Ini, pupilku mengecil. Mata pedang kekacauan, legenda mengatakan tubuh tertinggi yang hanya ada di dunia abadi. Ternyata murid kecilku adalah yang ditakdirkan calon penjahat besar bagus Luo Qinghan. Kalian ingin menjadi kaisar wanita? Mimpilah. Di kehidupan ini aku akan membesarkan iblis wanita yang menekan sepanjang masa. Puncak lupa perasaan. Sejak kembali dari reruntuhan suasana, seluruh sekte Ling Xiao menjadi sangat aneh. 5 putri surya yang dulu sombong kini menjadi bahan tertawaan seluruh sekte. Terutama Luo Qinghan menggendong Ye Chen bodoh yang ngiler. Kemanapun pergi, orang menunjuk-nunjuk. Dan aku sekarang sedang berbaring di kursi goyang melihat Ajiu berlatih pedang di salju, pedang berat tanpa ujung di tangannya setiap ayunan menggulung tumpukan salju. Guru, aku punya nama. Ajiu menyimpan pedang wajah kecilnya merah merona, meskipun matanya buta dia tepat menoleh ke arahku. Oh, namanya apa? Su Jiuyu, pemberian guru Jiuyu Huangquan. Hanya orang mati yang tidak akan mengkhianati. Suaranya masih kekanak-kanakan, tapi nadanya dingin.
Aku tersenyum, anak ini pemahamannya lebih tinggi dari dugaanku. Tepat saat itu, sebuah pesan jimat yang sangat arogan meledak tepat di atas puncak lupa perasaan. Kepala puncak pelupaan Suye, dengarkan perintah. Karena kamu di reruntuhan menyakiti sesama murid, merusak harta berharga, kepala sekte marah besar. Mulai sekarang, pasokan sumber daya ke puncak pelupaan dihentikan. Dan perintahkan kamu 3 hari lagi, membawa murid berdosa Su Jiyuyu untuk mengikuti upacara pedang sekte. Jika Su Jiyuyu tidak masuk 3 besar, maka jabatan kepalamu dicabut dan kamu diusir dari sekte. Setelah suara itu selesai, jimat itu berubah menjadi sebuah telapak tangan api raksasa, seolah ingin sekaligus memberiku peringatan ke arah formasi pelindung puncak pelupaan, menepuk ke bawah. Aku bahkan tidak mengangkat kelopak mata, hanya menjentikkan jari dengan ringan, sebuah hembusan jari melesat. Telapak tangan api yang tampak kuat itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi percikan api di langit. Memutus sumber dayaku, mengusirku dari sekte. Aku berdiri, di mataku terlihat kilatan kepuasan. Sekte Ling Xiao ini, sepertinya sudah terlalu lama nyaman, lupa siapa yang mengangkat mereka ke posisi sekte nomor 1. Di aula kepala sekte, Luo Qinghan berlutut di lantai, wajahnya pucat, tapi di matanya terbakar api kegilaan. Di sampingnya, ada Feng Wu dengan wajah penuh dendam yang sama, dan Jiang Qiwing. Kepala sekte duduk di tempat tinggi, di tangannya memainkan 2 batu roh kelas atas. Itu adalah Luo Qinghan yang baru saja dipersembahkan. Kepala sekte, Suye sudah menjadi iblis. Luo Qinghan menggeretakkan giginya. Dia di reruntuhan tidak hanya melumpuhkan Yelang, tetapi juga menggunakan kutukan pemakan hati padaku. Iblis seperti ini jika tidak dibasmi, sekte Ling Xiao pasti akan mendapat bencana besar. Kepala sekte menyipitkan mata sedikit, dengan rakus melihat batu roh itu. Qinghan, saya tahu kamu diperlakukan tidak adil. Tapi Suye bagaimanapun juga kultivasinya sangat dalam dan tak terduga. Jentikan jari tadi, bahkan tetua pelindung sekte pun merasa was-was. Tenanglah, Bapak. Dari dalam dadanya, Luo Qinghan mengeluarkan sebuah botol giok hitam. Di dalam botol, tercium bau darah yang memuakkan. Ini adalah sebelum Yelang pingsan meninggalkan pil Tianmo Jieti. Asal meminumnya, dalam waktu singkat bisa menguras potensi memaksa naik 1 tingkat besar. 3 hari lagi, pada upacara pedang, aku akan turun sendiri di depan semua kultivator di dunia menghancurkan si buta kecil itu, lalu memaksa Suye turun tangan. Saat itu, Paman Guru tinggal mengaktifkan formasi pedang Zuxian. Mata pemimpin sekte bersinar terang. Formasi pedang Zuxian adalah kekuatan terdalam sekte Ling Xiao. Begitu diaktifkan, di bawah tahap Huashen pasti mati. Baik, demi membasmi iblis dan melindungi Dao, aku akan mengikuti keinginanmu. Hanya saja pil ini, kami 5 bersaudari akan meminumnya. Feng Wu melangkah maju. Pakaiannya yang biasanya merah menyala kini tampak merah gelap, seperti salju kering. Kita harus membuatnya tahu baik mengajar murid maupun bertaruh nyawa, kita lebih baik daripada si buta kecil pemulung itu. Luo Qinghan menoleh ke arah puncak Wangqing. Sudut bibirnya terangkat membentuk lengkungan kejam. Suye, bukankah kau yang paling melindungi? Aku akan di depanmu murid kesayanganmu menghancurkannya sepotong demi sepotong. Puncak Wangqing. Malam. Aku membawakan semangkuk sup sumsum naga panas untuk Ajio. Ini adalah aku tadi ke area terlarang gunung belakang seenaknya membunuh naga yang telah melindungi sekte selama 1000 tahun dan merebusnya untuk dijadikan sup. Lagi pula kita akan bermusuhan, tidak ada salahnya mengambil keuntungan ini. Ajio menyesap seteguk, tiba-tiba meletakkan mangkuk. Tangannya sedikit gemetar. Guru, apakah aku merepotkanmu? Walaupun dia buta, tapi persepsinya luar biasa, sudah lama dia merasakan adanya aura pembunuhan yang mengancam puncak Wangqing. Masalah. Aku menyeka kuah di sudut bibirnya. Ajio, kamu harus ingat, di dunia ini, hanya yang lemah yang takut masalah, yang kuat hanya menciptakan masalah. Tapi mereka jumlahnya banyak lagi pula. Dan mereka tidak punya malu, benar, kan? Aku tersenyum. Aku mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanan. Pedang ini bukan besi biasa, melainkan yang aku gunakan saat menjadi kaisar di kehidupan sebelumnya, yaitu pedang Niling. Bilah pedang hitam pekat, memancarkan aura pembunuhan yang mengubah warna langit dan bumi. Ajio, ulurkan tanganmu. Ajio dengan patuh mengulurkan tangannya, aku menggoreskan luka di telapak tangannya, darah menetes ke bilah pedang. Pedang Niling mengeluarkan suara dering yang jernih, tiba-tiba mengecil dengan sendirinya, menjadi pedang yang cocok untuk tubuh Ajio. Pedang hitam ramping. Pedang ini pernah meminum darah, dewa telah memenggal penguasa iblis, hari ini aku mewariskannya kepadamu, pada upacara 3 hari lagi, kamu tidak perlu menahan diri, jangan ragu, bahkan jika kamu membuat lubang di langit, aku gurumu, akan menambalnya untukmu. Ajio memegang gagang pedang, saat itu, rasa takut yang tadinya milik manusia biasa hilang sepenuhnya, sebagai gantinya adalah suatu kegilaan yang sama seperti aku, yang memandang rendah semua makhluk. Baik, Guru.
Bahkan jika harus mati, aku tidak akan mempermalukan guru. Aku mengelus kepalanya, pandangannya menjadi sangat dalam. Selama aku tidak mengangguk Raja Neraka pun tidak berani mengambilmu. 3 hari kemudian, di lapangan Yanwu, Sekte Lingsue upacara pedang, hari ini lebih meriah dari sebelumnya. Tidak hanya semua murid sekte hadir, bahkan para tetua dari beberapa sekte besar di sekitar diundang. Untuk menyaksikan, kata mereka untuk menyaksikan. Sebenarnya mereka datang untuk menertawakan. Melihat Suye, orang nomor 1 di jalan yang benar dahulu bagaimana dia ditinggalkan oleh semua orang diinjak-injak oleh muridnya sendiri. Cepat lihat, kakak Luo Qinghan datang. Kerumunan bergemuruh. Terlihat Luo Qinghan memegang pedang es, seluruh tubuhnya memancarkan aura keganasan yang menakutkan. Kultivasinya dalam semalam dari puncak pendirian dasar, dipaksa naik ke tahap awal Jindan. Di belakangnya Feng Wu, Qiu Yin, dan yang lainnya juga memiliki aura yang ganas jelas telah memakan obat terlarang. Astaga, 5 kakak senior semuanya telah menerobos. Sekarang si buta itu pasti mati. Yang mulia, Su sungguh buta, memiliki murid sehebat ini, tidak dihargai malah memungut sampah. Cemoohan datang seperti gelombang, aku menuntun Ajiu naik selangkah demi selangkah aku tuli terhadap kebisingan di sekitarku, yang aku pedulikan adalah lelaki tua yang duduk di tengah tribun. Lelaki tua itu saudara Tang Men, dan di belakangnya pagar pelindung yang samar-samar memancarkan cahaya darah, formasi besar. Sepertinya persiapannya sangat matang. Aku mencibir dalam hati. Adik Su, kau datang. Pimpinan sekte tersenyum palsu melihat. Sesuai aturan murid utama harus bertahan di atas panggung. Karena kau hanya menerima 1 murid, maka biarlah dia seorang diri menerima tantangan semua murid sekte. Selama dia bisa bertahan sampai akhir itu, berarti kau menang. Semua orang gempar. 1 orang melawan seluruh sekte ini benar-benar ingin membunuh Ajiu. Ini tidak adil, tidak adil. Bahkan beberapa murid biasa sudah tidak tahan melihatnya. Adil? Luo Qinghan tertawa dingin lalu melompat ke tengah arena. Ujung pedangnya mengarah langsung ke Ajiu. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah keadilan. Bocah buta, kalau kamu takut, berlutut dan bersujud 3 kali padaku, lalu enyahlah dari sekolah Ling Xiao. Jika tidak, pedang dan pisau tidak punya mata. Nanti kalau kakimu atau tanganmu putus, jangan salahkan kakak perempuanmu ini kejam. Ajiu melepaskan tanganku. Dia tidak berbicara. Hanya diam-diam melepaskan pedang hitam tipis di punggungnya, lalu melangkah perlahan naik ke atas panggung. Tubuhnya yang kecil kurus di depan Luo Qinghan bagaikan seekor semut yang bisa diremukan kapan saja. Tapi setelah dia berhenti, dia hanya mengucapkan 1 kalimat. Suaranya tidak keras, tapi terdengar ke seluruh arena. Tidak usah semua murid sekte. Kalian berlima maju bersama saja. Boom, seluruh arena gempar. Gila, terlalu gila. Seorang bocah buta tingkat Ki Refining berani menantang 5 jenius tingkat Core Formation. Mencari mati. Feng Wu orangnya pemarah. Pertama-tama tidak bisa menahan diri. Karena kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya. Api membakar langit. Dia membentuk segel dengan kedua tangan. Api mengerikan dari api membakar langit berubah menjadi burung api raksasa melesat sambil menjerit ke arah Ajiu. Di dalam api ini tercampur sedikit aura hitam iblis. Jelas itu bukan teknik jalan lurus. Ajiu tidak bergerak. Dia hanya berdiri diam di sana. Bahkan pedangnya pun tidak dicabut. Ketakutan, kan? Sudah berakhir. Saat burung api hampir menelan Ajiu, terdengar suara pedang berdenging. Lilin di tangan Ajiu belum terhunus, masih dalam sarungnya tiba-tiba menusuk ke depan. Tusukan ini biasa saja tanpa gerakan yang indah. Tapi saat sarung pedang menyentuh, Phoenix api burung, yang tampak Phoenix api yang menghancurkan langit dan bumi ternyata seperti gelembung yang tertusuk pecah seketika lenyap tanpa bekas. Apa? Feng Wu membelalakkan matanya. Sebelum dia sadar, bayangan Ajiu sudah menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, suara gedebuk Ajiu muncul di depan Feng Wu, sarung pedang dengan keras mencambuk wajahnya. Feng Wu, seluruh tubuhnya seperti gasing, dipukul berputar puluhan kali di udara lalu jatuh keras ke tanah. Kau. Feng Wu memegangi wajahnya yang bengkak seperti kepala babi, matanya penuh ketakutan. Ajiu tetap tanpa ekspresi, bahkan napasnya tidak terengah-engah. Terlalu lambat. Lagi, apimu api palsu seperti dirimu sendiri, kuat di luar, lemah di dalam selanjutnya. Keheningan seperti maut. Tadi mereka yang bersorak yang ingin menertawakan kini, seperti dicekik lehernya, 1 gerakan, bahkan pedang tidak dicabut. Sihir ini pasti sihir. Jiang Qiuing berteriak. Semua bersama, serang. Dia pasti menggunakan sesuatu teknik jahat yang menguras nyawa, tidak akan bertahan lama. 4 orang sisanya termasuk Luo Qinghan tidak lagi berani meremehkan. Bentuk formasi penjebak dan pembunuh 5 elemen. Meskipun 1 Feng Wu tidak ada, tetapi ke-4 orang itu tetap cepat menduduki 4 penjuru menjebak Ajiu di tengah. Luo Qinghan menyerang utama, 3 lainnya membantu. Aura pedang memenuhi langit, es, duri, dan tanaman merambat bagaikan badai dahsyat menghujani Ajiu tanpa henti. Serangan sebesar ini, bahkan kultivator tahap inti emas harus menghindari ujung tombak. Namun, Ajiu berada di pusat badai ini, berjalan dengan santai. Matanya memang buta,
Tetapi mata hatinya melihat dengan jelas semua lintasan serangan lawan mereka. 3 inci ke kiri, celah, 5 langkah ke belakang, tipuan Ajiu sambil menghindar. Bagaikan hantu bergerak di dalam formasi sarung pedang di tangannya, setiap kali diayunkan, akan tepat mengenai titik lemah lawan, suara tamparan nyaring terdengar silih berganti. Ini bukan pertarungan, ini benar-benar hukuman satu sisi. Aduh, tanganku. Lin Xuaner menjerit kesakitan, pergelangan tangannya dipatahkan oleh sarung pedang Ajiu tak mampu lagi memegang senjata. Kakiku. Lutut Jiang Qiwing terkena. Ia berlutut dan tak bisa bangun. Hanya dalam waktu setengah dupa, yang masih berdiri di atas panggung hanya tinggal Luo Qinghan seorang. Namun Luo Qinghan saat itu rambutnya kusut, pakaiannya robek, mana masih ada sedikit pun penampilan Dewi Es. Ia terengah-engah, tangan yang memegang pedang bergetar hebat. Kenapa? Kenapa? Ia tidak rela, ia adalah orang yang terlahir kembali, ia adalah putri takdir. Kenapa bahkan orang buta yang sembarangan dipungut Suye pun tak bisa dikalahkannya? Aku tidak percaya. Aku ditakdirkan menjadi kaisar. Aku akan membunuhmu. Luo Qinghan menjadi gila, ia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, dan menyemburkan seteguk darah esensi ke pedang es. Saat itu, aura di tubuhnya kembali melonjak, bahkan sedikit menyentuh ambang tahap bayi embrio, namun kekuatan ini penuh dengan kejahatan dan kegelapan. Para tetua di bawah berubah ekspresi. Ini bukan murid aliran benar. Jelas sudah jatuh ke kegelapan. Matilah kau. 1000 pedang kembali ke satu bekas darah. Luo Qinghan meraung. Di belakangnya muncul bayangan pedang darah yang tak terhitung menekan Ajiu dari segala arah. Serangan ini berniat menghancurkan Ajiu menjadi abu. Menghadapi serangan yang menghancurkan segalanya ini, Ajiu akhirnya berhenti melangkah, dia sedikit mendongak, dia menatap Luo Qinghan. Pandangan itu seperti melihat seekor semut yang menyedihkan. Guru pernah berkata, pedang bukanlah alat untuk meluapkan emosi. Pedang digunakan untuk membunuh. Tangan Ajiu perlahan menggenggam gagang pedang, kali ini pedang militer Hunus. Dunia seakan tiba-tiba kehilangan semua warna. Hanya tersisa satu cahaya. Ilmu mencabut pedang. Ajiu berbisik. Cahaya pedang bagaikan naga hitam raksasa mengaum menerjang bayangan pedang darah yang memenuhi langit. Tanpa keraguan sedikit pun, bayangan pedang darah yang tampak sangat mengerikan itu rapuh bagaikan kertas langsung. Menembus pelindung Ki Luo Qinghan, menembus pedang esnya. Akhirnya biar menembus gantiannya, tubuh Luo Qinghan kaku di udara, dia menunduk melihat perutnya, lubang darah yang mengerikan itu. Merasakan energi spiritual yang hilang dengan cepat dalam tubuhnya. Kristal emasku hancur. Dia menatap Ajiu dengan tak percaya. Kau merusak kultivasiku. Ajiu memasukkan pedang ke sarungnya, gerakannya bersih dan cepat. Kamu harus bersyukur, jika bukan karena gurumu masih membutuhkanmu, pedang ini yang dipotong bukanlah dantian melainkan kepalamu. Seluruh ruangan hening. Semua orang ternganga. Seolah-olah oleh pemandangan ini pandangan dunia mereka hancur. Luo Qinghan, keajaiban nomor 1 dari sekte Ling Xiao bahkan dikalahkan oleh seorang buta dengan satu tebasan. Luo Qinghan jatuh dari udara berguling-guling kesakitan di tanah, penderitaan kehilangan kultivasi ditambah dengan perasaan jatuh dari awan ke dalam lumpur keputusasaan membuatnya benar-benar hancur. Suye, di mana kau? Lihatlah muridmu. Dia adalah iblis, dia adalah monster. Bunuh dia segera. Luo Qinghan seperti anjing gila berteriak. Aku duduk di panggung tinggi, perlahan-lahan menyesap teh. Aku tersenyum. Ajiuku menggunakan ilmu pedang yang benar-benar resmi. Sebaliknya, kamu serangan pengorbanan darah tadi bahkan anggota sekte iblis pun akan malu dibandingkan. Aku berdiri, mataku menyapu seluruh ruangan. Siapa lagi? Siapa lagi yang ingin menantang Wang Qingfengku? Tidak ada yang berani menjawab, bahkan Luo Qinghan yang meminum obat terlarang pun dihancurkan. Siapa yang berani maju untuk mati? Saat itu juga, tepuk tangan terdengar. Kakak kepala sekte perlahan berdiri, dengan senyum dingin di wajahnya yang sinis. Baik, sangat baik. Adik Su, kamu benar-benar telah mendidik seorang murid yang hebat. Dia melambaikan tangannya. Orang, kemari, tangkap murid durhaka ini. Apa? Aku bukannya marah, malah tertawa. Apa maksud kakak? Ajiu memenangkan pertandingan, kau tidak memberikan hadiah pun tidak apa, malahan ingin menangkap orang? Wajah kepala sekte menjadi muram, menunjuk pedang nili di tangan Ajiu. Pedang ini memiliki aura jahat yang membumbung tinggi. Jelas, itu adalah senjata iblis kuno. Su Jiuyu, usia muda tapi kejam, menghancurkan dantian orang. Ini adalah perbuatan iblis. Hari ini aku akan membersihkan sekte. Para tetua, dengar perintah, bentuk formasi pedang pembunuh dewa. Bunuh iblis perempuan ini. Wajah asli terungkap. Para munafik ini akhirnya tidak bisa berpura-pura lagi. Dengan perintah ketua sekte, 12 tetua Yuanying yang sudah bersembunyi di sekeliling serentak melesat ke langit. 12 sinar pedang yang mengerikan seketika mengunci seluruh arena latihan. Langit mendung gelap.
Guru bergemuruh. Pedang cahaya raksasa berkumpul di awan ujung pedang mengarah ke Ajiu di tengah panggung. Formasi pedang pembunuh dewa ini dikatakan bisa membunuh, bahkan tahap Huashen digunakan untuk melawan seorang anak tahap Lian Qi Sekte Ling Xiao, sungguh tidak tahu malu. Ajiu merasakan tekanan mengerikan di langit, tubuh kecilnya bergetar, tapi dia tidak mundur. Dia hanya memegang erat pedang di tangannya, menengadah, menatapku. Guru, Jangan takut. Aku melangkah maju, langsung muncul di panggung. Berdiri di depan Ajiu, aku mendongak melihat bayangan pedang yang memenuhi langit. Melihat ketua sekte yang angkuh di atas. Kakak senior kau memaksaku untuk membantai, ya. Ketua sekte mencibir. Suye, kau melindungi iblis perempuan. Sudah jadi komplotan iblis, mengingat kita satu sekte. Asalkan kau sekarang bunuh sendiri si buta ini, dan serahkan semua harta yang kau dapat dari reruntuhan. Aku mungkin bisa mengampuni nyawamu. Membiarkanmu menghabiskan sisa hidupmu di tebing penyesalan. Aku tertawa terbahak ke langit. Hahaha. Tertawa sampai air mata hampir keluar. Hahaha. Mengampuniku? Zhao Wuji, kau salah satu hal. Aura di tubuhku mulai naik sedikit demi sedikit. Bukan lagi tahap inti emas yang kusembunyikan, tapi aura hitam iblis seperti letusan gunung berapi keluar dari tubuhku. Seketika menghitamkan setengah langit, bersaing dengan cahaya emas. Formasi pedang pembunuh dewa. Aku, Suye, tidak pernah butuh ampunan siapapun. Karena akulah di dunia ini iblis terbesar. Senyuman di wajah ketua membeku. Tahap akhir, Nasen Soul. Tidak, periode Spirit Transformation. 12 sesepuh yang sedang mempertahankan formasi. Bahkan terpengaruh oleh auraku hingga darah mereka bergejolak. Mustahil. Kau sudah menghancurkan ilmu hitammu. Bagaimana mungkin kau masih memiliki kekuatan seperti ini? Ketua berteriak ketakutan. Aku tidak menjawabnya. Aku hanya mengangkat tanganku perlahan. Ajiu, pinjamkan pedangmu. Ajiu dengan patuh memberikan nilai kepadaku. Pedang di tangan. Perasaan akrab itu kembali. Di kehidupan sebelumnya. Dengan pedang ini, aku menebas semua ketidakadilan di dunia. Namun, berakhir dengan dikhianati dan ditinggalkan. Di kehidupan ini, aku hanya akan menghunus pedang untuk diriku sendiri. Formasi pedang pembunuh dewa. Aku tersenyum sinis. Bermain pedang di depanku, kalian tidak pantas. Hancurlah. Aku menghadap langit, dan dengan enteng menebaskan pedang. Tebasan ini tidak memiliki gemuruh yang mengguncang dunia. Hanya satu garis hitam tipis melintasi angkasa. Namun, sedetik kemudian, formasi besar di langit yang tampak kokoh dan tak terkalahkan itu, ternyata seperti cermin. Retak dari tengahnya. Sebuah celah besar. 12 sesepuh serentak memuntahkan darah. Seperti pangsit, jatuh dari udara. Satu tebasan menghancurkan formasi. Pedang cahaya yang memenuhi langit seketika hancur menjadi butiran cahaya. Ribuan murid di seluruh tempat ketakutan hingga berlutut. Gemetar ketakutan. Ini bukan pertempuran. Ini benar-benar teknik dewa. Aku memegang pedang, dan melangkah menuju ketua. Setiap langkah, wajah ketua semakin pucat. Dia terus mundur. Akhirnya jatuh terduduk di singgasana naga. Adik susu, bicara baik-baik. Salah paham. Semua salah paham. Itu karena Luo Qinghan, wanita jalang itu yang menghasut. Ketua aliran menunjuk ke tanah. Luo Qinghan yang hampir mati. Ketua aliran berkata, Dia bilang kau kerasukan iblis. Dia bilang harus membersihkan gerbang. Aku ketua aliran. Aku juga demi kebaikan sekte. aku berjalan ke depannya. Ujung pedang menempel di tenggorokannya. Demi kebaikan sekte, lalu demi apa? Setetes cairan S9 langit itu, saat kau memaksa murid pergi berjuang mati-matian, apakah itu demi sekte? Saat kau merebut sumber daya reruntuhan, dan diam-diam bersekongkol dengan iblis, apakah itu demi sekte? Pupil mata ketua aliran mengerut. Kau bagaimana tahu? Jika ingin tak ada yang tahu, jangan lakukan. Aku menatapnya dengan dingin. Zhao Wuji, kau ini ketua aliran yang sangat buruk. Sekte Ling Xiao di tanganmu, sudah busuk dari akarnya. Kalau begitu, Sekte Ling Xiao ini, tidak perlu ada lagi. Apa yang kau lakukan? Ketua aliran berteriak ketakutan. Aku tetua aliansi jalan lurus. Jika kau bunuh aku, aliansi jalan lurus tak akan melepaskanmu. Aliansi jalan lurus? Aku tertawa. Tertawa sedikit getir. Aliansi jalan lurus yang katanya baik ini, demi kebenaran yang katanya benar, sudah memaksa mati berapa banyak orang tak bersalah. Hari ini kau jadi korban pertamaku. Erge, Kilatan pedang. Darah berceceran. Di wajah Luo Qinghan. Dia menatap kosong. Seluruh tubuhnya sudah benar-benar ketakutan. Dia tak pernah menyangka, guru yang dulu lemah lembut, bahkan semut, tak tega menginjaknya, kini berubah menjadi iblis yang membunuh tanpa keraguan. Aku berbalik, menatap lautan murid di bawah panggung. Mereka ketakutan gemetar, tapi tak berani menatapku. Mulai hari ini, Sekte Ling Xiao dibubarkan. Suaraku terdengar kemana-mana setiap sudut. Suye mendirikan sekte sendiri di puncak Wangqing bernama Tian Mozong. Aku tidak peduli jalan lurus atau jalan iblis,
Siapapun yang bergabung denganku hanya perlu mengikuti 3 aturan. Pertama, dilarang mengkhianati guru dan leluhur. Kedua, dilarang saling membunuh sesama murid. Ketiga, siapapun yang menindas anggota Tian Mozong meskipun jauh, pasti akan dihabisi. Setelah berkata, aku mengayunkan pedangku batu prasasti besar, yang melambangkan kejayaan Ling Xiaozong itu kupotong menjadi 2, di tengah debu beterbangan, aku meraih tangan Ajiu. Ajiu, Ayo kita pergi, Ajiu erat-erat. memegang tanganku. Wajah kecilnya meskipun penuh noda darah namun tersenyum cerah. Kemana guru pergi? Kesitulah Ajiu pergi. Kami melangkah di atas awan, dan pergi meninggalkan tempat yang penuh dengan kepalsuan dan kekotoran, hanya meninggalkan reruntuhan di mana-mana dan sekelompok semut yang menggigil ketakutan, dan Luo Qinghan melihat kami punggung yang pergi, air mata darah mengalir dari matanya. Dia akhirnya mengerti apa yang sebenarnya dia kehilangan. Itu bukan hanya seorang guru, tetapi seorang yang bisa melindunginya dari angin dan hujan, bisa melawan seluruh dunia, seorang dewa. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Beberapa hari kemudian, Suye membunuh ketua Ling Xiaozong. Meninggalkan jalan lurus berita mendirikan Tianmo. Zong sendiri seperti memiliki sayap dengan cepat menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Dunia lurus marah besar, aliansi jalan lurus mengeluarkan perintah pembasmian iblis tingkat tertinggi, hadiah 1 juta batu roh untuk mengambil kepala aku dan Ajiu dari pihak jalan iblis. Karena aku mencuri perhatian mereka, mereka mengincarku dengan waspada. Seketika, seluruh dunia menjadi musuh. Di sebuah lembah tandus, aku sedang menyembuhkan Ajiu meskipun dia menang dalam pertempuran itu tapi memaksakan pedang naga terbalik tetap melukai meridiannya. Guru, di luar banyak orang ingin membunuh kita. Ajiu berbaring di pelukanku berkata dengan lembut. Takut? Tidak takut. Ajiu menggelengkan kepala. Selama bersama guru, bahkan jika turun ke neraka Ajiu tidak takut. Gadis bodoh. Aku mencubit hidungnya. Namun kita memang butuh tempat untuk singgah, dan guru juga akan memberimu hadiah besar. Hadiah apa? Aku menatap ke kejauhan pandanganku, menembus kabut tebal. Di sana ada tempat yang disebut zona terlarang kehidupan. Di kehidupan sebelumnya Ye Chen di sanalah mendapatkan sepasang mata iblis kuno, dan sejak itu melesat tinggi. Karena sampah itu sudah bodoh maka kesempatan ini tentu saja menjadi milikmu. Aku akan membantu Ajiu membangkitkan sepenuhnya, mata pedang kaos miliknya, wilayah hantu, kegelapan zona terlarang, kehidupan di sini. Sepanjang tahun diselimuti kabut hitam. Tidak ada makhluk hidup. Hanya roh jahat yang tak berujung. Aku dan Ajiu berjalan di jalan yang penuh tulang. Guru aura di sini Ajiu tidak suka. Ajiu mengerutkan kening. Hati pedangnya murni. Terhadap aura jahat ini paling sensitif. Bertahanlah. Aku menggandengnya. Jika ingin bertahan di dunia yang kejam ini, hanya pedang saja tidak cukup. Kau juga butuh sepasang mata yang bisa melihat menembus segala kepalsuan. Saat itu di dalam kabut di depan tiba-tiba muncul 2 lentera hijau. Bukan, itu bukan lentera, itu adalah seekor naga tulang sebesar bukit. Tubuhnya terbuat dari tulang putih. Di rongga matanya menyala api hijau. Hantu memancarkan tekanan yang setara dengan level Huashen. Manusia, pergi. Naga tulang mengeluarkan raungan yang Ajiu. Naga tulang ini aku serahkan padamu. Ah guru, itu. Dia sangat kuat. Memang kuat. Tapi dia adalah benda mati. Lepaskan kain penutup matamu. Gunakan matamu, lihat kelemahannya. Kemudian perlahan mengangkat tangan, melepas kain hitam yang sudah menutupi matanya selama belasan tahun. Ini adalah pertama kalinya dalam pertempuran. Dia membuka matanya. Saat itu, tempat yang tadinya gelap gulita alam kegelapan seolah-olah tiba-tiba muncul seberkas cahaya. Mata, Ajiu tidak memiliki putih. Mata tidak memiliki pupil. Hanya ada yang dalam pusaran bintang, itulah kekacauan. Naga tulang yang tadinya sangat sombong setelah ditatap oleh mata ini, pada saat itu bahkan mengeluarkan jeritan ketakutan. Dia merasakan, itu adalah tekanan dari dasar jiwa. Itu adalah aura leluhur segala iblis. Aku melihatnya. Dalam pandangannya, naga tulang yang sangat besar ini berubah menjadi barisan garis-garis yang terhubung oleh energi spiritual. Dan di dalam tengkoraknya ada secercah api hijau redup. Itulah titik lemahnya. Mati-mati. Pedang naga terbalik berubah menjadi kilatan cahaya. Dengan sangat akurat menusuk ke dalam api itu, tubuh raksasa. Naga tulang seketika runtuh, berubah menjadi tumpukan tulang. Belulang, api hijau itu melayang ke depan. Ajiu, oleh matanya ditelan. Sekaligus. Bagus sekali, mata pedang kekacauan ini sungguh hebat. Tidak hanya bisa menembus ilusi, tapi juga bisa menelan api jiwa untuk memurnikan. Dengan begini, tidak lama lagi Ajiu akan benar-benar tumbuh menjadi seorang ratu, dan aku, guru jahat ini akhirnya bisa memulai rencana pembinaanku. 10 tahun kemudian Sekte Iblis Surgawi telah menjadi sekte nomor 1 di 9 wilayah, di puncak Istana Iblis. Aku berdiri dengan tangan di belakang, memandang rendah semua makhluk. Selama 10 tahun ini, aku bersama Ajiu telah membantai aliansi jalan lurus, meratakan 6 aliran iblis. Namaku menjadi tabu di dunia kultivasi. Dan Ajiu, dari gadis buta kecil yang pemalu itu, berubah menjadi permaisuri Jiuyo yang membuat takut para ahli. Guru, hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Suara dingin terdengar dari belakang.
Ajiu mengenakan jubah Phoenix hitam emas, matanya berputar bagai sungai bintang, cantik tiada tara, namun juga dingin membuat hati gemetar. Hanya saat menghadapiku, matanya akan memiliki sedikit kehangatan. Ya, sudah 10 tahun, Aku berbalik dan menatapnya. teman-teman lama itu, sudah saatnya kita kunjungi. Di kaki gunung ada sebuah kota bernama Kota Penyesalan. Di sini tinggal pengemis paling hina di seluruh dunia, dan yang paling terkenal adalah 5 wanita gila, dan seorang bodoh yang hanya bisa mengeluarkan air liur. Luo Qinghan berpakaian compang-camping, wajahnya kotor, berlutut di lumpur untuk membersihkan sepatu seorang kultivator yang lewat, hanya demi sepotong roti berjamur. Terima kasih, Tuan. Dia bersujud dengan hina. Mana sisa keangkuhan Dewi Es dulu? Feng Wu patah kedua kakinya, merangkak di sudut jalan. Jiang Qiwing buta, Lin Xuaner dan Murong Shui bahkan sudah menjadi mainan orang banyak. Lihat, siapa itu? Aku bersama Ajiu, bagaikan dewa, turun di atas kota penyesalan. Luo Qinghan mendongak. Saat dia melihat dua sosok yang dikenalnya itu, seluruh tubuhnya gemetar hebat, setengah potong roti di tangannya jatuh ke lumpur. Guru. Dia membuka mulutnya, mengeluarkan suara serak yang tidak enak didengar. 10 tahun. Setiap hari. Ia menyesal. Jika dulu tidak mengkhianati, kini berdiri di atas awan itu, yang dihormati ribuan orang, apakah itu dirinya? Ajiu, sudah dibunuh? Guru, singa akan peduli pada semut di kakinya? Biarkan mereka hidup. Di lumpur ini. Hidup selamanya. Itulah hukuman terbesar. Saat itu, langit tiba-tiba retak menjadi celah emas raksasa. Aura menakutkan yang membuat seluruh dunia kultivasi tercekik mengalir turun dari celah. Semut dari dunia bawah, berani mengaku sebagai kaisar sendiri, segera berlutut dan terima titah? Suara agung bergema di langit dan bumi. Kemudian, seorang pemuda berbaju zirah emas, memancarkan aura dewa, muncul, membawa banyak prajurit dewa, keluar dari celah. Wajahnya ternyata 70% mirip dengan si bodoh Ye Chen itu. Dewa sejati dari alam atas, Semua kultivator di dunia berlutut. Gemetar ketakutan. Hanya aku dan Ajiu yang masih menegakkan punggung. siapa kau? Aku adalah utusan inspeksi alam atas, Ye Wudao. Si bodoh di bumi itu hanyalah secuil avatar yang aku buang ke dunia bawah, digunakan untuk mengumpulkan keberuntungan dunia ini. Tak disangka kamu, semut, telah menghancurkannya. Kebenaran terungkap. Ternyata yang disebut anak takdir hanyalah babi yang dipelihara oleh para dewa alam atas. Luo Qinghan dan yang lain mendengar ini, seperti tersambar petir. Demi wadah ini, mereka mengkhianati guru yang paling mencintai mereka, menghancurkan hidup mereka sendiri. Pada akhirnya, hanya sebuah lelucon. Hahaha, lelucon semuanya, lelucon. Karena klon sudah hancur, maka gunakanlah dari alam ini makhluk hidup untuk dijadikan persembahan, terutama kamu, Suye jiwamu, sepertinya agak istimewa, dan juga yang memiliki gadis dengan mata pedang kekacauan, serahkan matamu padaku, aku akan memberimu mayat utuh. Dia di atas sana seolah-olah menghakimi nasib kita. Ingin mataku? Lihat saja, apakah kamu punya kemampuan untuk mengambilnya? Guru pertarungan ini, biarkan Ajiu yang melakukannya. Pergilah biarkan para dewa di langit melihat pedang dunia manusia apakah tajam atau tidak. Pertempuran besar, pecah, Ajiu, seorang diri dengan pedangnya melawan dewa sejati dari alam atas sendirian. Pertarungan ini terjadi begitu dahsyat, langit runtuh, bumi terbelah, matahari, dan bulan kehilangan cahaya. Hanya semut dari alam bawah, bagaimana bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Ye Wudao semakin kaget saat bertarung. Dia awalnya mengira, ini hanya sepihak pembantaian, tapi pedang Ajiu terlalu cepat, terlalu kejam, terlalu aneh. Setiap tebasan semua membawa kemampuan menelan jiwa, kekuatan kekacauan. Wilayah pedang kekacauan buka. Radius 100 li, seketika berubah menjadi kekosongan hitam pekat, tak terhitung aura pedang hitam, bagaikan ikan berenang. Melayang di kekosongan. Ini kekuatan hukum. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin alam bawah melahirkan hukum? Di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Kamu. Aku adalah utusan patroli alam atas. Kamu membunuhku. Alam atas tidak akan melepaskan kalian. Ajiu menggetarkan pergelangan tangannya, tubuh Ye Wudao meledak menjadi kabut darah, bahkan jiwanya ditelan habis oleh kaos Sword Eye. Saat itu, seluruh dunia kultivasi menjadi hening. Semua orang terdiam, menatap ke langit sosok hitam itu. Membunuh dewa. Dia benar-benar membunuh seorang dewa. Ajiu menyarungkan pedangnya, terbang kembali ke sisiku. Ketajaman di matanya seketika berubah menjadi pamer seperti gadis kecil. Guru, aku menang. Bagus. Aku tersenyum dan mengelus kepalanya. Namun, senyumku tidak bertahan lama. Karena celah di langit tidak menutup, malah semakin membesar. Kau bunuh anakku. Masih ingin selamat? Suara tua dan menakutkan terdengar dari dalam celah. Kemudian, tangan raksasa yang menutupi langit perlahan muncul. Tangan ini dibanding naga kuno dulu, 1000 kali lebih besar. Hanya satu jarinya saja, sudah meruntuhkan setengah langit. Dewa emas tingkat tinggi. Wajahku berubah.
Ini sudah bukan dunia kita kekuatan yang bisa ditanggung. Ajiu, cepat pergi. Aku mendorong Ajiu pergi. Guru, Tangan raksasa itu mengunci seluruh sekte iblis surgawi. Ia hendak memusnahkan semua yang ada di sini, termasuk makhluk hidup sejauh ribuan li, semuanya. Mau menyentuh muridku? Hei tua, apa kau sudah minta izin padaku? Aku menghadap tangan raksasa itu dan melesat ke langit. Saat ini, aku tidak lagi menahan diri. Kenangan kehidupan sebelumnya, ilmu iblis kehidupan ini, semuanya membara di dalam tubuh. Ilmu iblis penelan langit, makna tertinggi. Jadilah iblis. Tubuhku mulai membesar, berubah menjadi bayangan raksasa dewa iblis setinggi 10.000 sang. guru, jangan. Ajiu di bawah menjerit histeris. Dia tahu apa yang akan kulakukan, ini adalah taktik bunuh diri bersama. Ajiu. Lihat baik-baik. Ini baru. Penjahat sejati. Aku mengepalkan tangan besar itu melayangkan pukulan terakhir dalam hidupku dan yang terkuat. Kembali. Kembali ke tempatmu. Saat itu, dunia seakan hancur. Suara ledakan mengerikan memecahkan gendang telinga banyak orang. Tangan raksasa Golden Immortal yang angkuh itu ternyata oleh pukulanku ini, benar-benar hancur berkeping-keping. Ah, serangga dunia bawah. Dari celah itu terdengar raungan marah. Tapi segera kekuatan balik yang lebih mengerikan menyerang. Tubuhku mulai retak seinci demi seinci. Guru, Ajiu bergegas maju tanpa peduli. Ingin memelukku, tapi tangannya menembus tubuhku. Aku telah berubah menjadi roh sedang menghilang. Ajiu jangan menangis. Aku tersenyum lemah ingin menghapus air matanya tapi tak bisa lagi menyentuhnya. Sepanjang hidupku, guru. Sudah cukup. Membesarkan seorang kaisar wanita, membunuh seorang immortal sejati, dan melukai para seorang Golden Immortal sudah setimpal. guru, jangan pergi. Kumohon jangan pergi. Ajiu menangis seperti anak kecil yang tak berdaya. Ajiu ingat. Mulai sekarang sekte iblis surgawi ini kuserahkan padamu, gantikan guru. Jaga rumah ini. Kesadaranku mulai kabur, tubuhku berubah menjadi titik-titik cahaya menghilang di antara langit dan bumi. Suye telah mati untuk melindungi Ajiu, untuk melindungi sekte iblis surgawi. Dia tewas bersama Golden Immortal dari atas. Hari itu kaisar wanita Jiu Yu berlutut di reruntuhan, menangis 3 hari 3 malam. 3 hari kemudian dia berdiri. Rambutnya dalam semalam menjadi putih bersih. Di mata Su Jiuyu tidak ada lagi air mata, hanya niat membunuh yang tak terbatas dan dingin yang ekstrim. Kagumi pedang ini. Dia menatap celah di langit meskipun tertutup namun masih meninggalkan bekas retakan. Semua yang kalian hutangi pada guru akan kubalaskan satu persatu. 500 tahun kemudian, dunia kultivasi memiliki seorang gila. Dia tidak berkultivasi, hanya pedang. Dia membantai habis dunia bawah, menghancurkan kekosongan, memaksa masuk ke dunia abadi. Maharani Jiuyu, apa yang kau mau? Dulu, yang tangannya putus leluhur emas abadi melihat wanita berambut putih yang datang untuk membunuh, ketakutan setengah mati. Kubunuh kau untuk memperingati guruku. Satu tebasan, leluhur emas jatuh. Dunia abadi berguncang. Banyak abadi mengepungnya. Tapi dia semakin galak. Mata pedang kaosnya menelan jiwa banyak abadi. Akhirnya dia berdiri di puncak dunia abadi aula surgawi. Guru, lihatlah Ajiu berhasil. Su Jiuyu menancapkan pedang Nin di singgasana, tubuh berlumuran darah tapi tersenyum indah pilu. Tapi dunia tanpamu menjadi abadi, menjadi dewa, apa gunanya? Apa artinya? Dia mengelus gagang pedang seperti dulu mengelus tangan gurunya. Guru, Ajiu sangat merindukanmu. Saat dia akan membubarkan kultivasinya. Bodoh, guru baru saja tidur sebentar kau sudah menghancurkan dunia abadi. Suara tiba-tiba di telinga, Su Jiuyu terdengar. Ajiu membeku, dia menoleh tak percaya, dia melihat di reruntuhan aula surgawi. Di reruntuhan, sebuah biji hitam sedang bertunas. Itu adalah yang ditinggalkan guru di saat akhir dengan teknik penelan iblis. Sisa setitik biji roh sejati, biji tumbuh cepat berubah menjadi teratai hitam mekar. Sosok bayang-bayang, namun familiar keluar dari sana. Meski masih dalam bentuk roh, tapi senyum menyebalkan itu. Tatapan akrab itu, siapa lagi? Kalau bukan guru? Itu guru. Dia menggosok matanya, takut itu halusinasi. Kenapa? Tidak kenal? Aku melayang ke depannya mau memukul kepalanya, tapi sadar aku sekarang belum punya tubuh. Agak canggung, aku menarik tanganku. Hei, si tua jinsian itu memang ada isinya. Hampir saja aku benar-benar mati. Untung gurumu punya satu trik cadangan. Ajiu sudah tidak bisa menahan lagi, dia menerjang ke arahku, meskipun tidak bisa memeluk tubuh fisik. Tapi sensasi penyatuan jiwa itu membuatnya yakin bahwa guru benar-benar kembali. Guru, kau jahat, kau membuat Ajiu ketakutan setengah mati. Melihat sosok yang mengguncang alam dewa ini, Sang Maharani kini menangis seperti kucing coreng. Aku tersenyum pasrah. Sudah banyak yang melihat. Para dewa yang selamat di sekitar semuanya terpana ini. Ini apa-apaan, mati bisa hidup lagi. Guru, ayo pulang. Ajiu menyeka air matanya kembali bersinar. Pulang,
Tapi karena sudah sampai sini tahta penguasa alam dewa ini kita guru dan murid masa tidak boleh duduk sebentar? 3000 tahun, kemudian istana Tianmo di alam dewa. Ini adalah pusat seluruh alam semesta, juga tempat suci yang disembah segala alam. Di aula utama, aku telah membentuk kembali, tubuh fisik sedang malas bersandar di singgasana sambil makan anggur yang sudah dikupas Ajio. Sekarang aku bukan hanya memulihkan kultivasiku tapi karena menelan esensi alam dewa, aku menjadi satu-satunya Daozu di alam semesta ini, sedangkan Ajio adalah penguasa sang Maharani pembantai. Guru, ayo pulang. Ajio menyeka air matanya kembali bersinar. Pulang. Tapi karena sudah sampai sini tahta penguasa alam dewa ini kita guru dan murid masa tidak boleh duduk sebentar? 3000 tahun kemudian istana Tianmo di alam dewa, ini adalah pusat seluruh alam semesta juga tempat suci yang disembah segala alam. Di aula utama, aku telah membentuk kembali tubuh fisik, sedang malas bersandar di singgasana sambil makan anggur yang sudah dikupas Ajio. Sekarang aku bukan hanya memulihkan kultivasiku, tapi karena menelan esensi alam dewa, aku menjadi satu-satunya Daozu di alam semesta ini, sedangkan Ajio adalah penguasa sang Maharani pembantai. Guru katanya, di dunia bawah Luo Qinghan sudah mati. Ajio tiba-tiba berkata, berebut makanan dengan anjing liar di kubangan lumpur digigit sampai mati. Kalau Ye Chen, Mati kelaparan. Aku mengangguk tanpa banyak gejolak. Itu sudah kehidupan sebelumnya. Bagi kita sekarang mereka hanyalah setitik debu dalam perjalanan panjang waktu. Guru kalau. Maksudku, kalau. Ajio tiba-tiba mendekat ke telingaku, pipinya sedikit merah. Kalau dulu di alun-alun, kau tidak memilihku, apa kau akan menyesal? Aku menatapnya lalu langsung memeluknya. bodoh di dunia ini. Tidak ada kata kalau, karena penjahat dan penjahat pasti akan bersama.